sangin tangan ngasang anak demeu, podemeu. Tema sebanan. Ayah mai kasih ngasang anak di tewa mai labon baju mak. Kami cuci anak Regina itu boleh lawang kuah. Ya itu budaya ya juga. Boleh ya, boleh kilo dah tampung. Jadi ya lampu di sini boleh. Aku ada pegang kolam dari kita. Tinggi nak di tengah sana. Ada. Anak terus. Bukan tinggal yang dia. Makan. Begitu salahnya orang tu dah menjadi Jadi ada cepat dia latan titik. Dia sang rumah itu dia buat sang estamet dia tua apa atau pamle. Dia matua. Hotan cepat main enggak? Aku tong ngasang ada ke tiga kolas mengasang emak. Tadi Regina, tadi Hito pamai, tadi Irfan. Aku kuliah tua. Siapin mana salah. Ni kemau mbak bangku bentang lemah atau penting. Memang acara patunggo kating rangkola. Di se marjo lawang kayak kilon gitu kole lawang buat juga. Emak, aku gede do podaan kain tanah. Konsep. Saya mana sisi anak begitu sempong pun. Saya mai kat boleh siapa? Bintang itu kita tinggal kolas. Smart Netizen, Flores Net TV, Lomamora Dewata Media Group. Saya saat ini berada di kampung halaman, kampung kelahiran. Tapi persisnya ada di wilayah Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Lebih khusus lagi ada di Kampung Golonderu. Kampung Golonderu ini adalah salah satu kampung tua masuk wilayah desa Bangkalao. Ada tradisi yang turun-temurun diwarisi oleh generasi Manggarai sampai dengan saat ini. Tenghang di rumah keluarga Bapak Julianus Tiam. Nah, di samping saya nih, kalau saya panggil sehari-hari karena memang keluarga, Opa Mundus Nurung menyebut dan melihat wajah beliau pasti tidak asing. Opa Mundus bersama-sama saya dan keluarga malam ini datang dari Ruteng berkunjung ke rumah keluarga yang memang malam ini ada acara adat khusus. Salah satu bagiannya adalah Tenghang. Di samping Opa Mundus adalah Bapak Julianus Keong, tuan rumah. Tradisi Manggarai dikenal juga istilah tua kilo. Nah, tua kilo itu apa nanti beliau yang akan sampaikan. Dan di sebelahnya adalah adik Kerain Julianus, Om Maksinila. Di ujung lagi ini juga keluarga. Ya, bertemu malam ini. Samping saya juga ada keluarga yang lain. Kita berkumpul malam ini. Saya ingin menyaksikan juga secara langsung bagaimana kumpul-kumpul di lingkungan keluarga Manggarai, khususnya yang ada di wilayah Golonderu, Desa Bangkalao. Ya, acara Tenghang biasanya umum sekali dikenal di berbagai kampung Manggarai. Tapi malam ini acara Tenghang itu dilakukan khusus berkaitan dengan persiapan acara pernikahan yang akan berlangsung antara ponakan dari Kerain Julianus dengan calon mempelai wanita, calon permaisurinya yang berasal dari Tanah Merapu di Sumba. Ya, saya ingin ngobrol sebentar karena walaupun mungkin orang Manggarai umum mengenal istilah Tenghang karena sudah lazim dilakukan di banyak keluarga.
Tapi khusus acara malam ini saya ingin ngajak Smart Netizen untuk berbincang, ya, berbincang ringan lah, untuk melengkapi apa yang saya saksikan malam ini. Om, saya panggil Om sih. Om Julianus, Om panggilannya Om Vinus ya. Jadi kalau sehari-hari dipanggil Om Vinus. Malam ini adalah satu hajatan keluarga, secara khususnya hajatan untuk memberikan makanan para leluhur, teristimewa bagi orang tua kami sendiri yang sudah meninggal sudah sekian puluhan tahun yang lalu. Acara malam ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan anak atau keponakan kita yang besok lagi dia akan memasuki jenjang untuk membentuk suatu rumah tangga baru, untuk membentuk satu keluarga baru, dan untuk menghadapi upacara adat atau hajatan adat berhadapan dengan anak Rona Sumba. Jadi itu tujuan daripada hajatan malam ini. Tehang sendiri itu sebenarnya, Kalau berkaitan dengan Tehang, makna yang paling dalam sebenarnya itu kalau menurut keyakinan kami sebagai orang Manggarai, lebih khususnya keluarga kami, itu merupakan upacara yang harus dilaksanakan dan merupakan kewajiban dari setiap keluarga orang Manggarai. istilahnya acara laki peang. Nah, karena ini berkaitan dengan keponakan ini, dia mau berkeluarga, anak dari saudari kami. Tapi kalau istilah Tehang itu kan teng, memberikan, itu makan. Ya, Ini memberikan makan kepada leluhur atau maksudnya Tehang itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya itu pemberian makan kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, bukan Tehang kepada yang sesama yang masih hidup, tidak. Maksudnya Tehang itu artinya pemberian makan terhadap para leluhur, teristimewa untuk orang tua dan kakek dan nenek yang sudah. Tadi saya lihat Salah satu penghormatan terhadap orang tuanya yang sudah meninggal. Ada macam-macam. Ada sirih pinang, Ya, lalu kemudian ada ayam putih, ayam jantan putih tadi. ya. Itu memang tradisi di setiap acara Tehang itu harus ada itu. Atau di sini dengan daerah lain atau kampung lain itu berbeda. Sama. Nah, jadi itu merupakan rangkaian semua. Jadi sebelum kita menghadap ke acara intinya itu, sapaan pertama yang kita harus istilahnya tadi teh cepak, berikan mereka kasih makan sirih pinang, kemudian tuak, istilah tuak keris, sebagai sapaan awal juga sebelum kita masuk ke acara inti yang sebenarnya. Ya, itu dia punya langkah-langkahnya. Sampai dengan acara terakhirnya setelah diberikan penyampaian secara adat tadi itu, yang terakhir sekali itu pemberian makan sudah selesai semua, dimasak daging apa semua itu, baru kita disajikan buat penyajian terhadap helang, acara helang. Oh, kembali ke cerita tentang Tehang, ada sirih pinang, ada yang dipotong tadi. Itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk panggil arwah para leluhur ini supaya mereka misalnya ikut hadir, itu seperti apa? Sebetulnya tadi itu sudah dipanggil sebenarnya, hanya kita kan mau diformalitaskan saja sebenarnya. Itu sebetulnya saat kita memberikan cepat istilahnya itu mereka sudah hadir di depan kita. Bukan baru kita panggil, tidak. Sebenarnya mereka sudah hadir bersama kita. Nah, resmi sebagai sapaan pertama kita terhadap mereka, penghormatan kita, berikan mereka tuak dan cepak sirih pinang itu. Terus ketika mereka juga diundang untuk hadir di acara semacam sebenarnya tujuannya apa? Kalau mereka itu diundang ke hadir. Tujuan utamanya kalau menurut adat atau istiadat Manggarai, memohon restu dari orang tua yang sudah meninggal bagi keselamatan daripada anak atau keponakan kita
yang sebentar lagi hendak dia mau menikah, dia mau membentuk suatu rumah tangga yang baru. Minta keselamatan dari mereka supaya mereka selalu di depan. Mereka memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupan mereka selanjutnya. Oh, dalam Minta keselamatan. Pengalaman sebelumnya itu, apakah pernah ada peristiwa khusus misalnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang mau dibuat, misalnya rencana acara tertentu yang mau dibuat tapi tidak dilakukan acara tenghang, misalnya. Ada akibat yang dialami oleh keluarga itu? Ya, yang jelas pasti ada, Pak. Bentuknya seperti apa? Artinya begini, seandainya ada saja dia punya tanda-tanda dalam kehidupan berkeluarga. Nah, misalnya ada kesulitan ini, ada bencana atau musibah yang di luar daripada dugaan kita. Itu salah satu hal yang bisa saja karena acara adat itu kita terlupakan, tidak dilaksanakan. Itu dia punya pertanda. Ketika nanti saat kita hidup berkeluarga, di mana saja nanti atau kapan saja kita membentuk satu rumah tangga dalam kehidupan selanjutnya, ada dia punya pertanda. Mungkin ada kelupaan sesuatu berkaitan dengan ritus-ritus adat ini, menurut tradisi orang Manggarai. Nah, andai kata nih Om, terjadi seperti tadi, Ya. mau nikah tapi tidak dibuatkan acara adat, Ya. lalu terjadi musibah macam-macam. Ya. Terus bagaimana cara memulihkan lagi supaya mereka terhindar dari masalah yang Kalau berkaitan, kalau sudah terjadi seperti itu, jelasnya kalau di kampung, kalau menurut orang Manggarai istilahnya paranormal ya, kalau secara secara bahasa nasional paranormal ya. Kalau Manggarai bilang Wasirea atau Wasirea, Cicagu Jangka. Nanti mereka yang perlihatkan, oh kau makanya kau terjadi seperti ini, kau mendapatkan suatu musibah atau bencana seperti ini dalam kehidupan berkeluarga. Ini kau masih ada lupa ini dulu. Kau belum pernah buat acara-acara penghormatan terhadap secara nakrona. Dari mana kau sumber awalnya? Kau punya mama sebagai orang tua tuh. Kalau orang tua misalnya yang melakukan ritual semacam begitu, bagaimana dia tahu bahwa penyebabnya adalah karena mereka belum pernah melakukan acara tenghang misalnya? Karena banyak terbukti juga, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tapi memang mereka Ini menurut asumsi ya. Apa betul seperti itu ya? Ini hanya asumsi secara budaya, secara tradisi itu bahwa mungkin akibatnya karena ini. Berawal dari ini karena ada kelupaan seperti ini ya, makanya akibatnya seperti ini. Dan biasanya ada tanda-tanda dalam kehidupan. Setelah mereka misalnya mendengar ada masukan seperti tadi, Ya. kemudian mereka mau memenuhi Ya. harapan orang tua misalnya Ya. membuat acara adat, biasanya itu masalah yang mereka hadapi rata-rata hilang atau bisa Pemberiannya itu juga tidak sembarang orang yang punya indera keenam, dia yang memberikan penjelasannya dalam bahasa Manggarai, bahasa lokal katakan itang namanya, itu ada penyebabnya. Misalnya selalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangga. Nanti si yang punya mata terang dia katakan, oh karena ada masalah ini, jadi kau harus siap ayam putih, ayam merah atau babi warna apa gitu untuk pergi menghormati lagi anak Rona. Harus kembali ke belakang. Lalu kemudian kalau bicara tentang ayam, Ya. kenapa harus ayam putih seperti tadi? Supaya putih dia punya hati. Ayam putih itu menunjukkan kebersihan diri. Supaya ibaratnya bahwa warna putih itu mengibaratkan bahwa hati kita seperti itu. Baik kami sebagai anak Rona, begitu juga keponakan kita. Sebenarnya dalam perjuangan mereka itu dalam kesucian. Bersih seperti ayam putih ini. Kalau ayam merah misalnya itu dalam ritual seperti apa? Ayam merah biasanya kalau pergi berperang, pergi caci. Bukan simbol dari keberanian. Simbol merah ya, itu jantan. Tapi ada ayam selain merah dan putih, hitam. Ada juga. Itu kalau memutuskan mata rantai, kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada musibah, ada salah-salah langkah dulu, apakah itu nenek moyang dulu atau kita sekarang, itu harus dihapuskan. Tapi harus diputuskan dengan ayam hitam itu bahwa kita sembelih di kalau Manggarai bilang di Cungawai.
pertemuan antara di pertemuan dua sungai Dua sungai harus dibuang ke laut, dibuang ke sana. harus diputuskan itu istilah lokalnya keti manuk mita. keti manuk mita. Di manuk mita. Harus pakai warna hitam itu, ayam hitam, Buang siap. membuang segala kesialan dalam keluarga besar. Gitu. Macam acara ini tadi, ini istilahnya dari sebagai saudari kami, saudari saya Ya. yang punya anak mau menikah tuh, keponakan kami, istilahnya baro laki peang. Baru lagi bilang itu istilahnya. Untuk mendapat restu. Untuk mendapat restu dari kami untuk menyelamatkan dia untuk dalam berkeluarga dan Istilahnya dia menghadapi keluarganya. Baro laki Baro laki peang, Baro itu kan beritahu. baro. Peang itu kawinan orang lain. Di luar. Sebenarnya dia ini kan tunggu. Ambil dan kita punya anak perempuan saya, dia punya anak laki-laki, saudari tadi. Iya, iya, iya. Itu tungku. Pengantar tadi itu kalau Nana ikut siapin kalimat yang pengantar tadi waktu saya angkat tadi, tua ya. itu dia makna. Nika mau mbak bangku bentang lemah au gendeng. Memang acara katunggo bating rangkola. Di Semajo lawang kayak kilon gitu boleh lawang buat bukan. Emak au gendeng do pada asli kain tanah. Saya mana sisi anak begitu sempong. Saya main ikat boleh siapa? Bintang itu dalam bintang kolam. Salam tesuan. Tua ko kole. Rogang Marjo, lawang dedon gitu boleh lawang bertukar. Pinggang kolang semau pendek. Bego. Kulit kita tekolon. Aina mata, itu mata. Tuasmi. Ay lorong aturan de gereja. Tuh ada ngaji tuh suwi. Kode mangan bela mata ne. Ne kilo mata. Itu yang paling bukan pingiten deh. Gitu lawan ite Bapak Nova, gitu ite Bapak Sandin gitu boleh sandes me Bapak. Suara. Kayak buat aku mangga. Balik kamping ite kulit meo kita tekor. Ata kita kutegi nabi itu meo nyasa ngendema kudu yang gerak wacing ngalis. Ayo ne bulan Oktober latan ngombrolon berkata anak itu asmen gitu. Salah tesuran. Salam tetelun. Pakabolo kita di meo nasa ngamau lain. Yang mangkong semeu di luar sejuk. Ini matu aku boleh bertinggal. Tinggal selagi semua boleh yang sendiri. Untuk mampu tu mengadu maupun dekat datang dulu siapa. Semuanya keluarga kita. Cuma datang anak di itu adik dia hijau. Ite, datang telepon nomor Jo, gitu kalender Jo. Tuak lain kita lihat di kampung ini. Kudu item itu kolona tanta. Mana gua abang. Untuk menyampaikan baru lagi peang bahwa jangan diharapkan lagi bahwa kami untuk mau ambil bapak punya anak karena perempuan Orang marah bilang tungku. Kami sudah ketemu jodoh di luar. Kami menyampaikan supaya om dan bapak atau seluruh keluarga besar anak Rona supaya ambil bagian untuk bersama-sama kita mendukung. Permakluman lah. Iya, seperti itu. Itu maknanya. Tradisi Manggarai yang tadi dijelaskan oleh Om Julianus itu hanya satu bagian dari sekian banyak bagian dalam tradisi Teng Hak, tergantung jenis dan tujuan acaranya. Di sebelah saya Opa Mundus Nuruk, salah satu tua adat dari Kampung Watu. Beliau
sangat fasih juga bicara tentang adat Manggarai, dan saya yakin akan bisa menjelaskan lebih gamblang berbagai macam jenis dan tujuan acara Teng Hang. Acara Teng Hang leluhur ini sesuai dengan konteksnya itu biasanya dilakukan pada saat akhir tahun, seperti acara syukuran yang mau melepas pergikan tahun yang kita sudah lewat dan menginjak kaki pada tahun yang baru. Maka wajib hukumnya memberikan makan kepada leluhur, baik nenek moyang maupun orang tua kita yang sudah meninggal. Yang berikut juga pada saat mungkin anak-anak kita mau merantau, pergi sekolah, pergi kuliah, atau pergi bekerja di tempat yang jauh, maka itu wajib diberi makan atau Teng Hang kepada leluhur. Hormat. Yang berikut juga, kalau ada acara syukuran atas keberhasilan, syukuran atas panen, yang selalu dilaksanakan pada pertengahan tahun, yang orang Manggarai katakan penti. Pada saat penti ini itu wajib diberi makan kepada leluhur. Ini dilaksanakan biasanya itu di rumah gendang, terus dilaksanakan juga di rumah masing-masing. Jadi acara Teng Hang yang laksanakan malam ini secara khusus karena acara Teng Hang untuk leluhur dalam rangka pernikahan dari ponakan atau anak kami, dan sekaligus memberitahu kepada pihak om dan nenek sebagai anak rona bahwa anak kami mau nikah dengan orang lain. Itu untuk malam ini, tetapi jenisnya seperti yang saya jelaskan tadi itu bukan hanya ini saja, antara lain tadi pada melepas pergikan tahun yang lama, menginjak kaki tahun baru, atau pada acara syukuran yang lain, maka itulah acara Teng Hang dilaksanakan. Mungkin ini saja tambahannya dari kami. Ya, Terima jadi kasih. menarik sekali karena kalau saya petik benang merahnya apa yang disampaikan oleh Opa Mundus Nurul, berbagai macam jenis kegiatan, tujuannya juga kalau acara Teng Hang dilakukan, tapi pesan moralnya adalah penghormatan kepada leluhur itu tidak boleh dilupakan. Tidak boleh lupakan. Jadi kepada generasi yang muda-muda ini kita diajarkan bahwa pendidikan yang ditanamkan di lingkungan keluarga ini jangan sampai melupakan moralitas kita untuk tetap hormat pada orang tua, hormat pada leluhur, karena tanpa mereka kita juga tidak akan pernah ada. Karena itu untuk terus menjaga agar mata rantai kehidupan ini tetap berjalan dengan restu orang tua dan restu leluhur, maka ini pentingnya tradisi, adat, dan budaya lokal di berbagai daerah, termasuk di Manggarai, perlu kita lestarikan. Ya, baik, Smart Citizen Flores Net TV, saya kira cerita yang singkat, padat, tapi menarik, mengesankan, karena tradisi adat dan budaya Manggarai, walaupun di tengah gempuran budaya luar, ya kita tahu bahwa dunia informasi yang berbasis digital itu masuk sampai ke ruang tidur, masuk ke berbagai pelosok. Tapi ternyata gempuran budaya luar yang begitu dahsyat melalui teknologi informasi sama sekali tidak mengikis bagaimana teguhnya perjalanan tradisi, adat, dan budaya Manggarai. Ya, salah satunya tadi yang beliau ceritakan. Kita berharap perjalanan sejarah yang panjang dari adat dan budaya Manggarai akan terus tidak lekang oleh waktu dan bisa diwariskan terus secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ada cerita lain tentang adat Manggarai yang menarik, pasti kita akan sampai pada cerita di tayangan berikutnya. Bye-bye.